Sekarang kita ke nomor 6 sampai nomor 10 ya. Silakan dibuka halaman 40, kita lanjutkan latihan 4 di bab 2 buku ESPS Matematika kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita ke nomor 6 untuk nomor 1 sampai 5, dan latihan-latihan sebelumnya sudah kita bahas. Dan videonya ada di playlist ESPS Matematika kelas 5. Oke, untuk yang nomor 6, jarak kota A ke kota B adalah 156 km. Bayu naik bis dari kota A pukul 6:15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pertanyaannya adalah, pukul berapakah Bayu tiba di kota B? Ya. Oke teman-teman, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Jarak dari kota A dan jarak dari kota A ke kota B adalah 156 km. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian Bayu berangkat pukul 6:15. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Bayu tiba di kota B. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu terlebih dahulu ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Setelah itu nanti kita bisa cari atau kita bisa tahu pukul berapakah Bayu tiba di kota B. Untuk menentukan waktu waktu tempuh ya, kita ingat rumus yang kemarin ya, rumus yang segitiga ini ya, JKW ya. J ini adalah jarak, kemudian K adalah kecepatan, dan W adalah waktu tempuh. Untuk mencari waktu tempuh berarti kita tutup W nya. Nah, waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan ya, begitu ya teman-teman. Oke, waktu berarti jarak dibagi kecepatan, jaraknya adalah 156 km, kemudian dibagi dengan kecepatannya adalah 60 km per jam. 156 dibagi 60 ketemunya adalah 2,6 jam ya. Nah, 2,6 jam ini kita jabarkan ya menjadi 2 jam 36 menit ya. 2 ini berarti 2 jam, 0,6 ya, 0,6 jam ini dari jam ke menit berarti 0,6 kita kalikan 60 ya. Supaya lebih mudah menghitungnya, kita ubah jadi seperti ini ya. 0,6 berarti 6/10 kali 60 menit ya. Karena 1 jam adalah 60 menit, berarti ini kita coret ya nolnya. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi 2,6 jam itu sama dengan 2 jam 36 menit. Ini adalah waktu tempuhnya. Nah, setelah kita ketahui waktu tempuhnya, maka kita bisa tentukan ya pukul berapa Bayu tiba di kota B. Bayu tiba di kota B berarti jam dia berangkat ditambah dengan waktu tempuhnya 2 jam 36 menit ya. Berarti 8:51 menitnya. Ini untuk menghitung ini kita gunakan penjumlahan bersusun ya. Ini berangkat pukul 6.15 ya, ditambah waktu tempuhnya 2 jam 36 menit ya kan, begini. 5 tambah 6 itu sama dengan 11 ya. Ini nyimpen 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini lebih 51 menit. Ini 6 tambah 2 berarti 8. Jadi Bayu tiba di kota B pukul 8:51 menit. Nah, kita tuliskan kesimpulannya di bawah. Jadi Bayu tiba di kota B pada pukul 8:51 menit.
Begitu ya teman-teman ya, cara mengerjakan untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun binatang ya. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya adalah 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Oke, seperti biasa kita tuliskan terlebih dahulu. Kita tuliskan apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah kecepatan Paman Adi tadi adalah 60 km per jam. Kemudian waktu tempuhnya adalah 45 menit ya. Kita langsung ubah dulu ya, 45 menit ini menjadi satuan jam ya, karena ini di sini satuannya adalah 60 km per jam, maka kita ubah juga waktunya menjadi dengan satuan jam ya. 45 menit dijadikan jam, berarti kita bagi 60 ya. 45 per 60 sama dengan 3/4 jam. Oke, 3/4 jam. Kemudian yang ditanyakan, berapa kilometer jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang? Oke, kita mencari jarak ya, berarti ini ingat jarak ya. Jarak berarti kecepatan dikalikan waktu ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam dikalikan waktu tempuhnya adalah 3/4 jam ya. Jadi tinggal seperti ini ya teman-teman ya. 60 dibagi 4 itu 15 ya. 15 kali 3 sama dengan 45 ya. 45 km. Jadi jarak rumah Paman Adi ke kebun binatang adalah 45 km. Maaf nih batuk ya teman-teman ya. Oke, jarak Paman Adi ke kebun binatang adalah 45 km. Selesai ya untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 2,1/4 jam ya, 2,1/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam ya, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek ya. Oke, untuk nomor 8 kita tuliskan ya apa yang diketahui ya. Jadi perjalanannya ya, Nabila dengan ayah tadi adalah berapa? 2,1/4 jam ya. Kita jadikan atau kita ubah dalam pecahan biasa seperti ini ya. 2,1/4 itu sama dengan 9/4 jam ya. Kita biarkan seperti itu supaya lebih mudah nanti menghitungnya ya. Kemudian kecepatan rata-rata ya itu adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan tadi berapa jarak rumah Nabila ke rumah nenek. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Ingat ini ya, rumus ini ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian waktu perjalanannya adalah 9/4 jam ya. Ini bisa kita coret ya. 60 dibagi 4 itu sama dengan 15 ya. 15 kali 9 sama dengan 135 km ya. 10 kali 9 90 ya. 5 kali 9 itu 45. 90 tambah 45 sama dengan 135 km. Jadi jarak rumah Nabila ke rumah nenek adalah 135 km. Oke teman-teman, cukup jelas ya untuk yang nomor 8. Tinggal 2 soal lagi, yaitu nomor 9 dan nomor 10. Oke, untuk yang nomor 9, jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor ya. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit ya. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Ya, kita akan mencari kecepatan rata-ratanya ya. Oke, untuk nomor 9,
Yang diketahui adalah jaraknya ya dari rumah Bibi Dewi ke kantor itu adalah 15 km. Kemudian waktu yang harus ditempuh oleh Bibi Dewi agar tidak terlambat adalah 20 menit ya. Kita ubah satuannya ya menjadi jam ya, karena kecepatan rata-ratanya nanti satuannya adalah kilometer per jam, maka ini 20 menit ini kita ubah dalam satuan jam. Dari menit ke jam berarti kita bagi 60 ya, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Bila 20 menit berarti 20 per 60 ya, ini sama dengan 1/3 jam ya, 1/3 jam dibagi 20 kan ya, 20 bagi 21, 60 dibagi 20 itu 3 ya. Jadi 1/3 jam itu waktu yang ditempuh oleh Bibi Dewi naik sepeda motor ke kantor. Sekarang kecepatan rata-ratanya bisa kita hitung ya. Kecepatan rata-rata ini berarti rumusnya seperti ini ya. Kecepatan berarti jarak dibagi dengan waktu ya. Kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 15 km dibagi dengan waktunya 1/3 jam ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. 15 dibagi 1/3 ini berarti kita ganti dengan kali, maka ini kita balik ya, jadi 3/1. 15 kali 3/1 sama dengan 45 km per jam. Nah, jadi kecepatan rata-rata sepeda motor Bibi Dewi ya, agar dia tidak terlambat ya, tadi berarti 45 km per jam. Oke teman-teman, cukup jelas ya saya kira untuk yang nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Sebuah bis berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bis tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km ya. Oke. Jika di tengah perjalanan bis sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bis tiba di kota B? Oke, untuk yang nomor 10 ini ya seperti ini teman-teman ya. Diketahui kecepatan bisnya tadi ya itu adalah 70 km per jam. Jaraknya yang ditempuh 175 km. Kemudian yang diketahui adalah bis berangkat pukul 9 dan dalam perjalanan sempat beristirahat selama 30 menit. Pertanyaannya adalah pukul berapa bis tiba di kota B? Oke, pertama-tama kita tentukan dulu waktunya ya. Waktu perjalanannya ya dari kota A ke kota B. Waktu berarti nah ini ya, ingat lagi, waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan ya. Jaraknya 175 km dibagi dengan kecepatannya itu 70 ya, berarti 2,5 jam ya. 175 dibagi 70 itu 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, sekarang kita hitung waktu totalnya sebelum kita tentukan pukul berapa bis tiba di kota B ya. Jadi waktu total ini adalah waktu perjalanannya ini 2 jam 30 menit ini ditambah dengan waktu istirahatnya yaitu 30 menit. Waktu perjalanan 2 jam 30 menit ditambah 30 menit itu berarti 3 jam ya. 2 jam ditambah ini setengah jam ya, berarti 3 jam. Nah, sekarang setelah kita ketahui waktu totalnya ya, berarti kita bisa tentukan pukul berapa bis tiba di kota B. Bis tiba di kota B itu sama dengan ya pukul berapa bis itu berangkat, yaitu pukul 9 ditambah dengan waktu total ya, waktu total yang dibutuhkan yaitu 3 jam 0 menit ya. Jam 9 ditambah 3 jam berarti jam 12 ya. Jadi ya kalian tinggal tuliskan aja kesimpulannya di bawah ini. Ini maaf ya, tidak saya tulis kesimpulannya karena kertasnya habis karena saya suka membuat
ini ya, pembahasan ini dengan menggunakan kertas-kertas bekas ya. Oke, kalian tuliskan kesimpulannya di bawah. Jadi bis tiba di kota B pukul 12.00. Selesai ya teman-teman untuk nomor 6 sampai nomor 10. Dengan demikian soal latihan 4 ya, bab 2 tentang kecepatan dan debit halaman 39 dan halaman 40 sudah selesai kita kerjakan. Untuk pembahasan soal latihan 5 di halaman 42 akan saya sampaikan di video berikutnya. Oleh sebab itu, teman-teman silahkan subscribe channel ini apabila memang kalian rasa channel ini bermanfaat ya. Terima kasih apabila sudah subscribe. Terima kasih juga telah belajar bersama. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Semoga berkah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.